Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali di ibadah KKR Pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-6. Dan tentunya bagi jemaat dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sekalipun terkadang hal di depan kita terlihat mustahil di dalam setiap kesulitan kita, tapi mari kita percaya ketika Roh Kudus itu bekerja, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup mengerjakan segala sesuatunya untuk mengangkat kita umatnya menjadi penuh kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Setiap hari demi hari, Engkau nyatakan penyertaan-Mu atas kami. Setiap detik demi detik Tuhan, tak henti-hentinya Engkau senantiasa memperhatikan kami. Dan kami mengucap syukur karena di dalam setiap keadaan kami yang tersulit, Engkau selalu ada untuk menopang kami sehingga kami mampu tetap berdiri. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan dengan sepenuh hati kami, lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami, bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang besar di dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau yang akan curahkan kuasa-Mu atas kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh kepadamu, ketika kami percaya kepadamu, maka Engkau akan senantiasa nyatakan kuasa-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami akan menjadi umat yang penuh dengan kemenangan. Kami terima setiap kuasa-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus, Engkau begitu luar biasa bekerja atas kami. Haleluya Tuhan. Mari gereja Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji Allah kita, Allah yang benar sepanjang masa. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita. Kita mau angkat setiap hati kita tinggi di hadapan. Haleluya. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, haleluya. Hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidupku. Mari bersama-sama nyatakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Bapa, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari umat Tuhan, nyatakan dengan sepenuh imanmu bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, kekuatanku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu, kuasa-Mu tercurah atas kami Tuhan. Mari gereja Tuhan dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
kekuatan-Mu yang ajaib Engkau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil di dalam-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus, Tiada yang tak mungkin bagimu. sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil Tuhan. Mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus, Tiada yang tak mungkin bagimu. sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sungguh Bapa, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada satu hal pun yang sukar bagi Engkau. Tolong kami pada saat ini Tuhan, untuk mempercayai setiap perkataan Tuhan, mempercayai setiap firman Tuhan, sehingga kami mengalami sesuatu yang indah, yaitu mujizat dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa biar Engkau membuka hati seluruh sidang jemaat terhadap Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga Tuhan mengubahkan kami, memulihkan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Pada saat ini kita kembali akan menerima taburan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya kasih judul tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita akan lihat Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14, 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat satu mujizat yang dialami oleh Petrus. Dia melakukan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa, yaitu berjalan di atas air.
Saudara, pengalaman ini merupakan satu pengalaman pribadi yang dialami oleh Petrus, di mana murid lainnya tidak pernah mengalaminya, saudara. Itu sebabnya pada saat kesempatan ini saya ingin menanamkan di dalam pikiran dan di dalam hati saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita, hidup saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, dan kita akan menikmati mujizat demi mujizat yang dari Tuhan. Mari kita akan lihat atau kita akan belajar dari Petrus. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama, Petrus adalah orang yang sangat tanggap. Petrus adalah orang yang sangat tanggap, reaksi cepat. Ya, ketika mereka sedang diombang-ambing angin sakal di tengah danau itu, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Dan mereka ketakutan karena mereka pikir itu adalah hantu. Tapi Yesus menenangkan mereka dan berkata demikian, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan pada waktu itu semua murid tertegun. Semua murid diam, antara percaya nggak percaya, ini benar Tuhan, hantu, atau siapa? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Petrus langsung tanggap. Dia katakan demikian, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sementara murid-murid yang lain masih bengong, masih tertegun, tetapi Petrus langsung menanggapi perkataan Tuhan tadi. Karena Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian dia katakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan hal yang pokok adalah kita harus menanggapi setiap perkataan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mendengar firman Tuhan dan berkata, "Oh ya, firman Tuhannya bagus, khotbahnya bagus, menarik." Tetapi setelah itu besok dia sudah lupa akan firman Tuhan itu. Dan tidak ada perubahan apa-apa dalam hidupnya. Enggak ada tanggapan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Misalnya kita mendengar firman dalam Matius 6:33. Dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pada waktu kita mendengar ayat itu, apa tanggapan kita? Apa kita bilang, "Oh iya, ini ayat bagus banget"? Apa hanya seperti itu saja? Atau kemudian kita mulai mengoreksi diri kita? Iya ya, di dalam hidup saya Tuhan nomor berapa? Apakah dalam setiap sisi kehidupan saya Yesus sudah nomor 1 atau nomor sekian? Ini yang saya sebut dengan tanggapan ketika Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan nomor 1 dalam hidup kita, saya percaya firman Allah itu gak pernah bohong. Dia akan mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Dia akan memulihkan saudara, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hal yang kedua, Petrus taat kepada perkataan Yesus. Petrus itu taat kepada perkataan Yesus. Sekarang perhatikan, Petrus berkata, "Tuhan, jika Engkau menyuruhku." Kalau Engkau menyuruhku datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus itu gak sebodoh itu. Dia gak tiba-tiba saja dia terjun ke laut. Saudara, dalam perahu saja sudah ada angin sakal, sudah buruk keadaannya. Apalagi mau terjun ke laut. Sekalipun Petrus itu adalah ahli menangkap ikan, tiap hari pekerjaannya di laut, dia tidak berani untuk nyemplung ke laut begitu saja, saudara. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, jika Engkau menyuruhku." Perhatikan kata-kata, "jika Engkau menyuruhku, suruhlah aku untuk datang kepadamu, dan aku akan datang." Itu yang Petrus katakan. Dan saudara, Yesus menjawab, dia katakan demikian, "Datanglah." Lalu Petrus melangkah keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ketaatan Petrus. Apa? Yaitu engkau mengatakan, Yesus mengatakan sesuatu, aku melakukan. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan itu demikian.
Firman Allah mengatakan sesuatu, aku melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sebenarnya bukan pertama kali. Suatu kali pernah ada satu cerita, saudara, ketika Petrus dan teman-temannya sedang mencari ikan di tengah malam, tetapi mereka sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu. Engkau pergi lagi ke danau, ke tengah, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin Petrus dalam hatinya berpikir, aku ini ahli ikan. Aku ini pekerjaanku bertahun-tahun mencari ikan. Kalau soal Injil, engkau boleh ngajari aku Tuhan Yesus. Tapi kalau soal menangkap ikan, aku ahlinya. Mungkin pikir Petrus seperti itu, saudara. Ya, mana ada, aku sepanjang malam mencari ikan dan tidak dapat ikan. Dan sekarang engkau bilang siang-siang begini suruh menebarkan jala. Tapi saudara, disinilah kebesaran hati Petrus, yaitu apa? Dia memiliki kerendahan hati. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia katakan, baiklah, aku akan menurut perintahmu. Jika engkau mengatakannya, aku akan melakukan. Apa yang dilakukan Petrus, saudara? Dia tebarkan jalannya ke kanan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia mendapatkan banyak sekali ikan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Petrus. Jika engkau mengatakan, aku melakukan. Dia gak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan pribadinya. Dia berangkat, dia tebarkan jala, dan akhirnya jalannya penuh dengan ikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya gak tahu juga keadaan saudara. Mungkin saudara sudah bekerja bertahun-tahun dan rasa-rasanya gak menghasilkan apa-apa. Tapi satu hari Tuhan berkata, lakukan ini. Kita mungkin otak-atik sama pikiran kita, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Tapi Tuhan lakukan ini. Saudara, hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Engkau berfirman, aku melakukan. Itulah Petrus. Dan Petrus mengalami mujizat yang murid-muridnya yang lain tidak pernah mengalami. Hal yang ketiga, yang terakhir, Petrus berani bertindak dengan iman. Dia berjalan di atas air, sementara murid-murid yang lain tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu membutuhkan keberanian. Tetapi ketidakpercayaan itu menunjukkan kita takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita baca tadi, saudara, yang dilakukan Petrus, dia tidak satu langkah, dua langkah, udah itu dia mundur lagi. Enggak, saudara. Kalau saudara perhatikan Alkitab, dia berjalan di atas air, saudara, mendekati Yesus. Tapi memang ketika dia berjalan di atas air dan angin sakal masih terjadi pada waktu itu, saudara, dia lihat sekeliling. Yang pertama-pertama dia memusatkan perhatiannya kepada Yesus, tetapi dia mulai melihat, angin terlalu besar. Dan apa yang terjadi, saudara? Imannya mulai goyah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Karena dia pikir, aku ngapain di tengah danau ini? Dan aku sedang apa ini? Dan tiba-tiba dia mulai tenggelam. Saudara, apa yang terjadi? Petrus berseru kepada Yesus, mohon pertolongan. Dan ayat 31 berkata demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, iman adalah keberanian. Dan lawan dari iman adalah kebimbangan atau ketakutan. Saudara, ketidakpercayaan itu selalu berkaitan dengan kebimbangan atau ketakutan. Akan tetapi iman adalah keberanian. Begitu dia mulai takut, dia mulai tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara taat kepada firman Allah, maka saudara akan berjalan di atas kemustahilan, saudara. Tapi ketika saudara takut, bimbang terhadap firman Allah, maka kehidupan saudara, kapal saudara mulai tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, tantangan yang saya berikan pada saudara adalah, jika saudara bersedia merespon firman Allah, saudara akan tahu bahwa firman Tuhan itu benar.
Kalau pada saat ini hidup saudara mulai tenggelam, saudara akan tahu bahwa Dia sangat baik, sangat murah hati. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berseru memanggil Yesus, dan Yesus menolong dia, saudara. Saudara, Yesus gak akan membiarkan saudara tenggelam. Tidak sama sekali. Dia akan mengulurkan tangannya, dia akan mengangkat saudara, dan dia akan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu? Mengapa kamu bimbang? Tidakkah kamu tahu bahwa aku setia terhadap firman-Ku? Mengapa kamu takut? Jadi ulurkanlah tanganmu, aku akan memegang engkau, mengangkat engkau dari dasar laut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini biarlah kita mempunyai iman yang teguh. Saya tadi katakan, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup saudara sedang tenggelam, seperti Petrus, panggil Yesus dengan iman saudara. Dia dengan penuh dengan kasih, dia akan mengangkat saudara. Dia katakan, ulurkan tanganmu, aku akan mengangkat engkau. Hari ini saudara, saya percaya firman Allah gak kebetulan saudara dengar, karena Dia mau menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini, refnya dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, oh tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mulai mungkin keadaan kami mulai tenggelam seperti Petrus. Tapi Tuhan, kami percaya sama seperti Petrus diangkat, kami juga pasti Engkau angkat keluar dari laut itu Tuhan. Karena Engkau penuh dengan belas kasihan. Bapa di sorga, kami percaya pada saat ini firman-Mu memberikan satu kekuatan iman, meneguhkan iman kami terus. Karena kami percaya ini adalah satu proses di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk memberkati kami pada saat ini. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.